Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor Rahman, Bina dan Pak Bayu. Perkenalkan, nama saya Nindria. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengoptimalan Distribusi Air Bersih Menggunakan Metode Transportasi pada PDAM Tirta Dharma Kota Malang. Air bersih merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, sehingga harus selalu sedia guna mempertahankan keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan air pada suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduknya. Menurut data, penduduk Kota Malang mengalami peningkatan pada tahun 2018 menuju tahun 2019. Peningkatan ini mempengaruhi juga pada peningkatan jumlah pemakaian air. Pada tren pelanggan air PDAM dari tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan yang sejalan dengan jumlah pemakaian air dalam satuan meter kubik. Kebutuhan akan air yang selalu meningkat tidak sejalan dengan adanya air di alam. Ketersediaan air di alam mengalami penurunan karena adanya pencemaran air, lalu juga adanya alih fungsi lahan akibat kepadatan penduduk yang tadi. Nah, menurut peta kerentanan pada tahun 2010 dan peta kerentanan proyeksi tahun 2030, terdapat perbedaan yang signifikan di mana pada tahun 2030 wilayah-wilayah di Kota Malang akan mengalami kerentanan penurunan tinggi dan juga sangat tinggi. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 mengatur pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM, menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Oleh itu, Kota Malang memiliki badan usaha yaitu PDAM yang bertugas untuk mengelola sumber daya air yang selanjutnya mendistribusikan air tersebut kepada pelanggannya masing-masing. Ini adalah rantai produksi PDAM Tirta Dharma Kota Malang, di mana PDAM melakukan pendistribusian air menggunakan sistem pelipaan. Pipa-pipa tersebut menyalurkan dari sumber menuju zona wilayah masing-masing. Kelancaran proses distribusi ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah sistem distribusi, yang kedua adalah penentuan rute distribusi, serta penggunaan alat transportasinya. Nah, biaya pendistribusinya juga sangat memerlukan perencanaan yang matang agar biaya-biaya tersebut dapat ditekan secara maksimal dan bisa menjadi efisien, sehingga tidak ada lagi yang namanya pemborosan biaya. Lalu apakah pendistribusian air di PDAM telah efektif? Maka muncullah 2 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah berapa sih biaya transportasi pendistribusian air bersih di PDAM Tirta Dharma Kota Malang, dan yang kedua adalah bagaimana optimalisasi biaya operasional pendistribusian air bersih di PDAM Kota Malang. Untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tersebut, penulis menggunakan metode transportasi dengan menggunakan 2 solusi, yaitu solusi awal dan solusi optimum. Untuk solusi awal digunakan 3 metode, yaitu North Reference Method, Least Cost Method, dan Vogel's Approximation Method. Sedangkan untuk solusi optimumnya digunakan Modified Distribution. Penyelesaiannya nanti akan dibantu oleh sebuah aplikasi bernama KM for Windows. Metode penelitian, jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, di mana pada penelitian ini menekankan pada penyajian data, menganalisis dan juga menginterpretasi data-data tersebut. Untuk tempat dan waktu penelitiannya dilakukan di PDAM Kota Malang mulai tanggal 2 Desember hingga 27 Desember 2019. Sumber data dibagi menjadi 2, data primer dan data sekunder. Untuk data primer adalah gambaran umum, proses distribution air dan biaya pegawai, di mana data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan untuk data sekunder mulai dari profil, skema pelayanan, jumlah permintaan dan penawaran, biaya perawatan pipa hingga biaya energi didapatkan dari arsip-arsip dan dokumen milik perusahaan. Di sini ada definisi operasional variabel penelitian, di mana ada 3 konsep, mulai dari biaya operasional, data ketersediaan air, dan juga data kebutuhan air. Untuk biaya operasional dapat 3 variabel, yaitu adalah biaya tenaga kerja, biaya energi, dan biaya perawatan pipa. Sedangkan data ketersediaan air, kita melihat kapasitas setiap sumber dalam melakukan penawarannya. Untuk data kebutuhan kita sesuaikan dengan jumlah permintaan di tiap wilayah tujuan. Lalu bagaimana kita mengolah datanya? Yang pertama adalah kita mengidentifikasikan dulu komponen biaya operasionalnya dari 3 komponen tadi. Lalu kita hitung menggunakan matriks transportasi dan kita selesaikan menggunakan aplikasi KM for Windows untuk solusi awal dan juga solusi optimalnya. Nah, bagaimana sebenarnya sistem pendistribusian air di PDAM Tirta Dharma Kota Malang? Terdapat 2 sistem pendistribusian. Yang pertama adalah sistem metode transportasi langsung, yaitu dari sumber menuju zona wilayahnya secara langsung. Ini dapat kita lihat di unit 1 yang mengirimkan secara langsung kepada zona unit 1, lalu unit 2 yang juga mengirimkannya secara langsung ke zona unit 2.1 dan di zona unit 2.2. Namun selain zona metode pengiriman secara langsung, ada juga model pemindahan angkutan, di mana kita menggunakan sebuah titik perpindahan yang menghubungkan antara sumber dengan zona wilayah. Disinilah
fungsi dari tandon-tandon dan reservoir yang dimiliki oleh PDAM Tirta Dharma Kota Malang. Ini ada beberapa sistem distribusian air. Lalu setelah kita mengetahui, maka kita perlu melakukan penghitungan. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita menghitung dulu berapa sih jumlah ketersediaan air yang ada di PDAM. Kita lihat dari sumber-sumber berapa kapasitasnya. Paling besar adalah di sumber unit 1 yang memiliki kapasitas 36.000. Lalu diikuti unit 2 dan unit 3 dengan masing-masing 28.000. Dengan total seluruh ketersediaan air dari sumber-sumber milik PDAM adalah 149.006,67 meter kubik per harinya. Setelah kita menghitung jumlah ketersediaan airnya, kita hitung pula jumlah permintaan air. Nah, permintaan kebutuhan air dihitung dengan anggapan satu sambungan rumah pelanggan milik PDAM Tirta Dharma Kota Malang itu berisikan 5 anggota keluarga, di mana setiap anggota keluarga yang membutuhkan 160 liter per hari. Nah, setelah kita hitung, kita kalikan dengan 15%, lalu kita tambahkan sebagai anggapan adanya losis air. Ini adalah jumlah permintaan air, di mana zona Buring dengan banyaknya rumah 22.200 membutuhkan permintaan 20.600 meter kubik per hari. Di mana jumlah permintaan air paling besar adalah di zona unit 1 karena mereka memiliki sambungan rumah paling banyak yaitu 23.000, sehingga permintaan air perharinya sebanyak 21.200 meter kubik per hari. Setelah kita mengetahui berapa kapasitas permintaan dan juga penawaran, maka kita perlu menghitung biaya-biayanya. Ada 3 biaya yang perlu kita hitung. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja. Ini kita lihat dari upah tenaga outsourcing dibedakan menjadi sumber dengan tandon dengan pompa dan sumber tandon tanpa pompa. Untuk sumber tandon dengan pompa karena dibutuhkan 2 kali shift, maka dibutuhkan 200.000 untuk menjaga tandon ini per harinya. Sedangkan untuk yang tanpa pompa, karena hanya 1 shift aja, maka perlu 1 pegawai hingga biayanya hanya 100.000 per harinya. Ini ada data sumber tandon dengan pompa dan tanpa pompa. Selanjutnya kita lanjut ke biaya energi. Biaya energi yang dimaksud adalah berapa sih biaya listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan pompa-pompa itu setiap hari. Biaya listrik paling tinggi ada di pompa unit 2 yaitu sebanyak 14.600.000, disusul dengan pompa unit 1 sebanyak 11.900 rupiah. Setelah itu kita lakukan di biaya perawatan pipa. Anggaran biaya perawatan pipa PDAM per harinya yaitu 1.925.000 untuk merawat pipa sepanjang kurang lebih 193,5 km. Nah, biaya perawatan ini dibedakan lagi, di mana pipa yang menyambungkan dari sumber ke tandon dengan pompa, mereka membutuhkan biaya 14.000 karena biaya lebih tinggi karena ada tekanan air yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa pompa, hanya 7.000 karena mereka hanya menggunakan gaya gravitasi. Sehingga total biaya pendistribusian air PDAM per harinya sebesar 54.698.000. Biaya yang dimasukkan di dalam tabel transportasi pada aplikasi QM adalah biaya operasional pendistribusian air per meter kubik per hari. Sehingga setelah kita mengetahui berapa besarnya biaya per sumbernya, kita bagikan lagi dengan berapa sih kapasitas sumber tersebut dalam mengeluarkan air per harinya. Selanjutnya kita mulai masukkan ke penyelesaian masalahnya. Karena tadi menggunakan model pindahan angkutan, maka ada 2 kali cara. Yang pertama kita hitung dulu berapa sih biaya transportasi dari sumber menuju ke zona permintaan langsung. Nah, ini kita masukkan dulu ke tabel transportasi. Biaya-biayanya seperti unit 1 ke Burwak membutuhkan 347, unit 1 ke Mojo membutuhkan 345. Setelah kita isi biaya-biayanya, kita isi supply-nya berapa di pojok kanan sendiri dan demand-nya berapa pada bagian paling bawah tabel. Lalu setelah kita isi, kita selesaikan menggunakan solusi awal menggunakan knowledge corner method, di mana terlihat polanya. Kalau misalnya knowledge corner method itu, maka pengalokasian biaya utama yang awal adalah kita isikan dulu di pojok barat blok atas. Sehingga unit 1 dan 2 kita isi dulu sepenuhnya, kita habiskan, lalu kita lanjutkan ke Mojo, ke Telogo, dan seterusnya sampai semua terisi. Maka ketika kita menyelesaikan menggunakan knowledge corner method, terdapat pola-polanya sendiri, di mana solusi awal dari metode ini menghasilkan biaya sebesar 42.029.000. Ini belum optimal karena kita masih melihat adanya biaya perpindahan yang negatif. Sehingga kita lanjutkan dulu menggunakan solusi MODI, di mana solusi ini menghasilkan biaya sekitar 35 juta, turun sebesar 7 juta dibandingkan dengan solusi awal. Setelah kita menggunakan knowledge method, kita gunakan metode yang kedua yaitu least cost untuk melakukan perbandingan. Di mana ketika menggunakan least cost, kita tuh memperhatikannya adalah dari biaya paling kecil yang kita masukkan pertama kali. Ketika kita menggunakan solusi ini, kita menghasilkan biaya sekitar 39.100.000 sekian. Ini juga belum optimal karena masih ada nilai-nilai negatif, maka kita perlu samakan dengan solusi MODI dan menghasilkan biaya
sebesar 35.3.400 seperti solusi Maudi yang di awal, sehingga ada penurunan sebesar 4 juta sekian. Lalu kita menggunakan solusi yang ketiga, yaitu solusi Vogel's approximation method. Di solusi ini lebih menekankan kepada biaya perpindahan, yaitu berapa sih biaya transportasi paling kecil dikurangkan dengan biaya yang paling kecil kedua untuk melihatnya. Nah, ketika kita menggunakan solusi ini menghasilkan biaya sekitar Rp36.700.000. Juga sama, masih belum optimal, maka perlu kita optimalkan, sehingga setelah dioptimalkan menghasilkan biaya yang sama Rp35.3.400, sehingga ada penurunan sebesar Rp7.700.000. Setelah kita mengetahui dan seluruh biaya telah optimal dari sumber ke tandon ataupun zona permintaan langsung, maka kita lanjutkan dari tandon ke zona permintaan. Maka kita perlu susun dulu tabel transportasi yang kedua. Nah, kita susun dengan cara yang sama. Kita masukkan biayanya, supply-nya berapa, demand-nya berapa, kita masukkan. Lalu kita lihat masih dengan cara yang sama, menggunakan Northwest Corner Method. Dengan cara yang sama, muncullah biaya-biaya sekitar 14 juta. Ini belum optimal, maka perlu kita optimalkan dengan Maudi. Setelah kita isi semuanya dengan cara yang sama, dan kita juga telah mendapatkan hasil yang sama, maka kita telah menemukan jalur baru pendistribusian air. Karena kita menggunakan 3 metode, maka kita mendapatkan banyak alternatif jalur. Oleh karena itu, penyelesaian masalah transportasi menggunakan aplikasi QM biasanya bentuk jalur yang distribusi lebih efisien. Dari beberapa jalur yang tadi telah kita cari, kita pilih satu yang paling mendekati dengan jalur milik PDAM sekarang, dengan tujuan agar PDAM lebih mudah ketika melakukan penyesuaian jalur. Nah, setelah dilakukan pemecahan masalah menggunakan metode transportasi, terjadi perubahan jumlah sumber yang beroperasi. Perbedaan terlihat dari tidak digunakan 3 pompa, yaitu pompa Mulyorejo, Coyoger, dan Sumbersari. Dan juga ada perbedaan jumlah alokasi yang terjadi pada sumber unit 2 yang hanya perlu menghasilkan air sebanyak 27.500 dan sumber unit 1 yang hanya perlu menghasilkan air sebanyak 1.300 m3 per harinya. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah permintaan dan penawaran. Sehingga tadi juga muncul variabel dummy karena ada perbedaan itu, di mana ketika muncul variabel dummy maka biaya distribusinya hanya sebesar Rp0. Lalu ini kita muncullah jalur baru dibandingkan dengan jalur lama. Untuk unit 1 awalnya mereka hanya mengirimkan kepada 2 tandon, yaitu tandon binor dan tandon betek, serta mengirimkan langsung pada zona unit 1. Namun setelah adanya jalur baru pendistribusian, unit 1 mengirimkan kepada tandon Binor, Burwah, Wonokoyo, Ketapang, Joyo Agung, Telogo, Betek, Bantas, dan Jabal Nur. Untuk perbedaan dari setiap tandonnya, tandon Burwah awalnya hanya mengirimkan kepada zona Burwah saja. Tapi setelah ada jalur baru pendistribusian, muncul bahwa lebih baik tandon Burwah mengirimkan kepada zona Burim, serta juga mengirimkan kepada zona Mojo 1, Mojo 2, Mojo 3, dan Mojo 4. Lanjut, kita melihat ke alternatif jalur baru untuk sumber unit 2 dan sumber unit 3. Sumber unit 2 awalnya mengirimkan kepada tandon Tulogo Mas, tandon Tulogo, dan tandon Burwah. Sedangkan setelah adanya pendistribusian baru, unit 2 lebih fokus kepada zona unit 1 dan zona unit 2.1. Sedangkan untuk unit 3, mereka mengirimkan ke zona wilayah langsung unit 1 dan unit 3, unit 2, serta mengirimkan ke 6 tandon, yaitu tandon Betek, tandon Mulyorejo, tandon Burhill, Citra Garden, Burteng, dan juga BTU. Nah, di sini terlihat kita bisa menyimpan biaya yang lumayan besar karena pada jalur lama di PDAM terdapat nilai Rp7 juta, yaitu adalah pengiriman dari tandon Mojo ke tandon Tulogo Mas. Namun setelah kita melakukan penyesuaian, ternyata pengiriman itu tidak perlu karena tandon Tulogo Mas itu didapatkan dari unit 1 saja, tidak perlu dapat penyaluran kembali dari tandon Mojo Langu. Lalu kita lanjutkan ke jalur di Sumber Bayuning dan Binangun Lama. Tidak begitu banyak perbedaan di sini, hanya ada penambahan tandon, yaitu tandon Mojo Langu yang selain dikirimkan melalui tandon Mendik juga dibantu oleh tandon Binangun baru. Lalu kita lihat ke jalur lama di Pompa Dieng. Pompa Dieng awalnya mengirimkan ke tandon Istana Dieng, dan Dieng 2 juga bertugas kepada tandon Bantas. Namun setelah ada alternatif jalur baru, ternyata tandon Bantas tidak perlu melalui tandon Dieng. Pompa Dieng, hanya Pompa Dieng bertugas menyalurkan ke tandon Istana Dieng aja karena tandon Bantas telah dibantu oleh sumber Mendik. Lalu kita lihat ke alternatif jalur yang baru di Pompa Supit Urang dan Mulyorejo. Untuk Pompa Supit Urang 1 dan 2, awalnya mereka mengirimkan
ke tandon SU1, SU2 dan tandon ketapang. Namun ada perubahan di mana mereka ternyata juga mengirimkan ke tandon Mulai-Rejo. Nah, yang awalnya tandon Mulai-Rejo dikirimkan melalui pompa Mulai-Rejo, sekarang telah digantikan, tidak perlu. Karena pompa Mulai-Rejo tidak perlu beroperasi dan ternyata tandon Mulai-Rejo dapat di-cover oleh oleh pompa Supit Urang 2. Kalau kita lihat ke jalur bodi pompa tidar, di mana tidar 1 dan tidar 2 mengirimkan ke tandon tidar dan tidar 3 mengirimkan ke tandon tidar serta tandon BCT. Ini ada perubahan di mana tidar 2 mengirimkan ke tandon Tlogo dan tandon BCT, sedangkan tidar 1 mengarahkan ke tandon BCT dan tandon tidar, serta tidar 3 mengirimkan ke tandon tidar, tidak perlu lagi mengirimkan ke tandon BCT. Lalu ke analisis jalur baru di sumber sari dan karangan. Awalnya kan kita menggunakan pompa sumber sari dan pompa geogram, namun ternyata setelah adanya perhitungan tidak perlu kita menggunakan dua pompa itu, sehingga pompa itu tidak perlu dioperasikan kembali. Sedangkan untuk tandon sumber sari mengirimkan ke tandon Bangkon dan zona karangan, yang awalnya hanya mengirim kepada zona karangan, ternyata juga perlu mengirimkan kepada zona Binangun Lama. Lalu untuk sumber pitu, awalnya sumber pitu bertugas banyak 6 tandon, yaitu tandon Citra Garda, tandon Burhil, Burteng, BTU, Jabang, Wonokoyo. Namun setelah ada alternatif jalur baru, ternyata sumber pitu tidak perlu mengirimkan ke 6 tandon tadi, karena 6 tandon tadi telah dikirimkan melalui sumber Mendit, dan sumber pitu hanya perlu mengirimkan ke tandon Burwa saja. Sehingga hasilnya, pemecahan masalah distribusi air minum di PDAM Kota Malang dengan menggunakan metode molding memberikan hasil biaya opsional yang minimum. Awalnya mereka membutuhkan biaya 54 juta per hari. Namun setelah adanya metode transportasi, setelah diminimalkan, biaya menjadi 49 juta, turun sebesar 5.687.000 per harinya. Lumayan kan penyimpanannya. Lalu akhirnya kita ambil kesimpulan dari laporan ini. Kesimpulannya berhasil menjawab dua rumusan masalah tadi. Yang pertama adalah total biaya transportasi sebanyak 54 juta terbagi menjadi 3, tenaga kerja sekitar 4.400.000, energi listrik sebanyak 48.300.000, biaya perawatan pipa sebesar 1.900.000. Dan hasil analisis metode transportasi berhasil menurunkan biaya sebesar 5.600.000 per hari atau sebesar 10,38%. Lalu sarannya untuk penelitian kali ini, yang pertama adalah perbaikan jalur pendistribusian air pada PDAM Tirta Dharma Kota Malang perlu dilakukan agar biaya transportasi dapat minimum dan tidak terjadi pemborosan. Lalu saran yang kedua adalah PDAM Tirta Dharma Kota Malang perlu memperhatikan besarnya losis air sehingga presentase kehilangan air pun bisa ditekan. Sekian presentasi saya terkait laporan hasil penelitian studi saya. Terima kasih atas perhatian Profesor Rahman, Bunda dan Pak Bayu. Saya sangat menunggu saran dan masukan dari Bapak. Terima kasih.